Pemirsa, setelah menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA, kini ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut jika Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui fakta tersebut. Rismon Sianipar kembali melontarkan pernyataan menohok setelah menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan tidak memiliki ijazah SMA. Kini ahli digital forensik itu menyebut jika Presiden Prabowo Subianto juga mengetahui jika wakilnya itu tidak memiliki ijazah SMA. Rismon mengaku tidak salah ngomong. Ia mengklaim telah menemui pejabat yang memiliki otoritas di Kemendikdasmen. Rismon juga berdalih telah melakukan penelusuran ke berbagai sekolah asal Wapres Gibran termasuk ke Singapura. Saya kira Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui lewat Menteri Mendikdasmennya. Tinggal tunggu waktu saja dan political will ini mau dipakai kapan ini akan diputuskan kapan. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Sebelumnya, Rismon juga mempertanyakan perkembangan kasus ijazah Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Mapolda DIY. Rismon kesal karena tidak ada kemajuan dalam pengusutan kasus tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ainus melaporkan. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam akan menggeruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Pro Jokowi Budi Aristiadi mengungkap rencananya Projo akan menjadi partai politik. Budi menyebut keputusan akan ditentukan pada Kongres ketiga yang akan digelar awal November mendatang. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Aristiadi membuka peluang organisasi relawan yang dipimpinnya akan bertransformasi menjadi partai politik. Namun menurut Budi Ari, keputusan akan ditentukan dalam Kongres ketiga yang digelar pada 1 hingga 2 November di Jakarta. Begini, pemilu masih jauh. Pemilu masih 4 tahun lagi. Soal partai politik, soal aspirasi politik nanti juga akan kita putuskan di dalam Kongres 3 Projo. Begitu loh. Buat kami partai apapun, partai manapun itu selama mereka setia di garis rakyat kita pasti dukung. Ya. Projo merupakan organisasi kemasyarakatan yang awalnya dibentuk sebagai relawan pendukung Joko Widodo. Projo, singkatan dari Pro Jokowi, didirikan sebagai relawan untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Dalam Kongres ketiga nanti, rencananya Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan hadir.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika, barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo mendukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang rusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25, yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ramai sejumlah kendaraan motor mogok diduga usai gunakan Pertalite. Kami segera kembali. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu